Ada satu kalimat yang luar biasa. Jika kita menjadi orang yang kuat, maka lindungilah mereka yang Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidang Sirirastu dan Astu Astu Swaha. Om Anubhadrah Katawiyantu Wiswada. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati para dewan juri, umat Sudharma dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat di dalam lindungan Ida Sang Hyang Dewasa. Perkenalkan, nama saya Iketut Suwardana. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi STKIP Agama Hindu Amblapura. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan Dharma yang berjudul memahami konsep ajaran Yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sudharma yang berbahagia, ajaran Yatnya merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Pada umumnya, umat Hindu telah mengenal Yatnya itu, bahkan sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Tetapi nampaknya banyak umat Hindu yang mengartikan Yatnya itu dengan arti yang sempit. Ketika mendengar soal Yatnya, banyak umat Hindu beranggapan bahwa Yatnya merupakan suatu upacara persembahan yang dimana dalam pelaksanaannya terdapat sesajen, asap dupa mengepul, wangi bunga semerbak, suara gamelan, dan mantra orang suci. Nah, hal-hal itulah yang terbayang dalam benak umat Hindu pada umumnya ketika mendengar kata Yatnya. Lalu, apakah anggapan itu salah? Tentu tidak. Sesungguhnya itu juga merupakan Yatnya. Akan tetapi Yatnya dalam pengertian yang terbatas. Umat Sudharma yang berbahagia, sesungguhnya Yatnya memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan upacara semata. Yatnya adalah segala aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini yang memiliki nilai kebermanfaatan. Baik bermanfaat untuk diri kita maupun bermanfaat untuk orang lain. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Yatnya itu berdasarkan beberapa sumber sastra suci. Umat Sudharma yang berbahagia, dalam Kamus Bahasa Sanskerta dijelaskan Yatnya adalah suatu persembahan, korban suci dan upacara kurban yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa Yatnya adalah suatu korban suci atau persembahan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Tentu hal ini relevan dengan apa yang dibayangkan oleh umat Hindu pada umumnya, yang beranggapan bahwa Yatnya adalah suatu persembahan atau suatu korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Dalam kitab Pegawan Gita juga dijelaskan, Yatnya adalah segala aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini yang didasari dengan ajaran Dharma
dan dilandasi dengan ketulus ikhlasan sebagai bentuk persembahan kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Dari penjelasan ini tentu sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa iadnya bukan hanya sekedar pelaksanaan upacara persembahan semata, melainkan iadnya adalah berbagai aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini yang memiliki nilai kebermanfaatan yang didasari oleh ajaran Dharma dan dilandasi oleh ketulusan hati sebagai persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam kitab Mahabharata juga dijelaskan, iadnya tidak diukur dari besar ataupun kecilnya, tetapi iadnya diukur dari keikhlasan, kesungguhan, dan ketepatan kita melaksanakan iadnya. Hal ini dapat kita pahami dari cerita seekor tikus yang menertawakan iadnya yang dilakukan oleh para Pandawa. Diceritakan suatu ketika saat Pandawa ingin melaksanakan upacara kurban, kemudian datang seekor tikus dan menertawakan apa yang akan dilakukan oleh para Pandawa. Tikus itu berkata, "Wahai kalian para Pandawa, apakah kalian pikir dengan melakukan upacara persembahan ini akan membuat para dewa senang? Tidakkah kalian berpikir dengan melakukan upacara persembahan ini kalian akan melakukan tindakan kekerasan dengan menyembelih 1000 ekor lembu itu? Bukankah Tuhan tidak mengizinkan dan tidak menyukai tindakan kekerasan?" Demikian kata sang tikus. Kemudian di sisi lain dalam cerita yang sama, hidup 4 orang Brahmana. 4 orang Brahmana ini memiliki kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari dengan memungut sisa-sisa hasil panen petani. Suatu ketika saat mereka mencari makan di lahan petani, makanan yang mereka peroleh itu sangat sedikit dan tidak cukup bila mereka bagi 4. Tetapi apa daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menerima kenyataan yang terjadi. Selanjutnya dimasaklah makanan itu. Setelah masak, seperti biasa, sebelum mereka menyantap makanan itu, mereka persembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat mereka akan menyantap makanan itu, tiba-tiba datang seorang Brahmana yang tua sekali dan memohon agar makanan itu diberikan kepada Brahmana itu. Tanpa berpikir panjang, kemudian keempat Brahmana itu memberikan makanan kepada seorang Brahmana tua karena mereka menyadari Brahmana tua itu lebih membutuhkan daripada mereka. Seketika Brahmana tua itu berubah menjadi seorang dewa Siwa yang sengaja menyamar untuk menguji kesabaran dan ketulusan dari 4 orang Brahmana itu. Kemudian Brahmana itu diberikan anugerah oleh dewa Siwa atas kesabaran dan keikhlasannya. Umat Sudharma yang berbahagia, dari beberapa sumber sastra dan cerita yang saya sampaikan, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan niatnya itu bukan hanya sekedar pelaksanaan upacara persembahan semata, melainkan niatnya adalah berbagai aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini yang dilaksanakan didasari dengan dharma, dilandasi dengan ketulus ikhlasan sebagai bentuk persembahan kepada ide Sang Yang Widi Wasa.
kita juga dapat memahami bahwa dalam melaksanakan niatnya tidak diukur dari besar maupun kecilnya sesuatu yang kita lakukan maupun sesuatu yang kita berikan. Tetapi niatnya diukur dari keikhlasan, kesungguhan, dan ketepatan waktu saat kita melaksanakannya. Seperti yang dilakukan oleh 4 orang Brahmana dalam cerita seekor tikus yang menertawakan korban yang dilakukan oleh Pandawa itu. Keempat orang Brahmana ini rela memberikan makanannya kepada seorang Brahmana yang lebih tua yang mereka anggap jauh lebih membutuhkan. Padahal suatu yang sama, mereka juga sangat membutuhkan makanan itu. Kalau kita berbicara soal keikhlasan, itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Umat Sudharma yang berbahagia, saat ini kita sedang mengalami situasi sulit di tengah pandemi COVID-19. Ancaman yang datang tidak hanya dari ancaman kesehatan akibat virus, tetapi juga datang dari sulitnya kehidupan ini, dari ancaman perut lapar. Maka dari itu, sebagai bentuk implementasi dari ajaran niatnya, saya menghimbau kepada masyarakat semua, marilah senantiasa kita selalu menjaga diri kita dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan, dengan menerapkan 5M dan 1D. Rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas umum. Plus, ingat selalu berdoa. Serta, marilah kita untuk selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Ada satu kalimat yang luar biasa. Jika kita menjadi orang yang kuat, maka lindungilah mereka yang lemah. Jika kita menjadi orang yang pintar, maka ajarilah mereka yang bodoh. Jika kita menjadi orang yang kaya, maka bantulah mereka yang miskin. Dengan begitu, kita dapat melewati masa-masa sulit ini bersama-sama, dan saya yakin kenyamanan dan keharmonisan dalam hidup ini akan dapat kita rasakan. Dewan Juri dan umat Sudharma dimanapun berada, sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.